Oke, Oke, ini ya. ini ya. Sudah ada Sudah ada semua di semua sini di ya. sini ya. Silakan Silakan yang yang belum belum open open kamera, kamera, open kamera, open apa apa namanya? namanya? Booking Booking akang, akang. silakan untuk Silakan di untuk di booking dulu booking ya. dulu ya. Udah ada Udah ada pembahasan pembahasan juga. juga. Ini akang Ini sudah akan sudah merekodnya ya. merecordnya ya. Kita Gitu mulai kita mulai saja untuk saja untuk pembahasan yang pembahasan yang pertama. pertama. Sambil akang Sambil akang absen ya. absen ya. Beberapa mungkin Beberapa yang mungkin baru yang baru masuk kayak masuk kayak Kartika, Kartika, Raifa Raifa sudah sudah masuk ya. masuk ya. Oke, Oke, ini ya. ini ya. Nah, Nah, untuk untuk nomor yang nomor yang pertama ini pertama ini jangan jangan salpok sama salpok sama nomornya ya, nomornya ya, karena ini karena ini dari dari beberapa beberapa soal. Kan soal. soal Kan apa soal ini? apa Ini ini? Ini soal soal tambahannya tambahannya PBM, PBM, soal soal yang yang dibikin dibikin sama sama Akang Akang ataupun sama ataupun sama pengajar yang pengajar lainnya yang lainnya untuk untuk menambah menambah kalau nggak kalau cukup nggak cukup modulnya modulnya gitu. Jadi gitu. ini Jadi kalau ini kalau ditanya soal ditanya apa soal ya apa ya soal soal tambahan aja, tambahan aja, tapi bukan tapi soal bukan TO soal ya. TO ya. Tentunya Tentunya kalau soal kalau TO soal tidak TO mungkin tidak mungkin dibagikan ya. dibagikan ya. Oke. Oke. Nah, Nah, yang yang pertama pertama ya ini ya ini terkait dengan terkait dengan penyempurnaan penyempurnaan kalimat ya. kalimat ya. Nah, nanti Nah, di nanti di soal soal PBM yang PBM akan yang akan datang ya, datang ya di di soal soal nanti nanti itu itu pasti akan pasti ada akan yang ada yang namanya namanya penyempurnaan penyempurnaan kalimat ya kalimat ya adik-adik. adik-adik. Entah Entah kalimat yang kalimat yang disempurnakan itu disempurnakan itu apakah karena apakah karena baca baca atau atau misalnya misalnya yang yang disempurnakan itu disempurnakan dia itu dia berupa berupa kalimat ya, kalimat ya. kayak Kayak contohnya di contohnya sini. di sini. Gitu. Gitu. Oke. Oke. Yep. Yep. Ya. Ya. Oke, kita Oke, kita bahas ya bahas ya nomor nomor 1, satu, nomor 2 nomor ya dua atau ya atau penyempurnaan penyempurnaan kalimat ya. kalimat ya. Nah, ini Nah, di sini ini di saja sini ya. saja ya. Oke, ada Oke, ada Arin ya, Arin ya, penyempurnaan penyempurnaan kalimat. kalimat. Oke. Oke. Nah, Nah, ini ya. ini ya Penyempurnaan kalimat ya biasanya yang yang disempurnakan disempurnakan kalimat kalimat itu ya itu ya tentunya kalau kalau misalnya misalnya terkait terkait penyempurnaan penyempurnaan biasanya biasanya itu itu EYD EYD gitu ya gitu ya atau atau kaidah kaidah kebahasaan gitu kebahasaan ya. gitu ya. Oke, yang Oke, yang pertama pertama biasanya biasanya kaidah kaidah kebahasaan. kebahasaan. Atau yang Atau yang kedua kedua bisa bisa berupa berupa kalimat kalimat efektif efektif gitu ya. gitu ya. Atau ada Atau ada juga yang juga yang membuat membuat soalnya soalnya tentang tentang KBBI KBBI gitu. gitu. Kalau Kalau kaidah kaidah kebahasaan kebahasaan berarti berarti yang yang jadi jadi acuannya acuannya tentunya tentunya EYD EYD gitu ya. gitu ya. Gitu. Gitu. Kalau Kalau kalimat kalimat efektif efektif ya itu ya itu ciri-ciri ciri-ciri kalimat kalimat efektif. Kalau efektif. Kalau KBBI ya KBBI ya KBBI gitu KBBI ya, gitu ya. kebakuan di Kebakuan sini di ya. sini ya. Oke, Oke, seperti seperti itu. itu. Di sini Di sini kalimat 5 kalimat ya, 5 ada ya ada banyak banyak fitur-fitur yang fitur-fitur yang mampu mampu dimanfaatkan dimanfaatkan sebagai sebagai upaya upaya meningkatkan meningkatkan kemampuan kemampuan siswa siswa khususnya khususnya untuk untuk materi. materi. Membaca Membaca sehingga sehingga kualitas kualitas pemanfaatan pemanfaatan siswa siswa terhadap terhadap bacaan pun bacaan pun meningkat meningkat gitu ya. gitu ya. Nah, di Nah, di situ situ ada ada misalnya misalnya menambahkan kata menambahkan kata untuk untuk sebelum sebelum kata kata payah payah ya. ya. Untuk Untuk upaya upaya sebagai ini sebagai nggak ini bisa nggak ya. bisa ya. Kenapa Kenapa yang yang kalimat kalimat pertama ini pertama nggak ini bisa nggak ya? bisa ya? Tentunya Untuk kan untuk kan sama sama dengan ya, sebagai ya, sama-sama sama-sama tujuannya itu tujuannya nggak itu bisa. nggak bisa. Menghilangkan kata Menghilangkan kata upaya upaya sebagai sebagai meningkatkan juga meningkatkan nggak juga bisa nggak ya. bisa ya. Nah, kalau Nah, kalau misalnya misalnya karakter karakter soalnya soalnya seperti ini seperti ya, ini ya, gitu ya, yang akan yang akan contohkan di contohkan di sini, sini, berarti berarti ini ini kaitannya kaitannya dengan dengan kalimat kalimat efektif efektif adik-adik ya. adik-adik ya. Kenapa Kenapa maksudnya maksudnya kalimat kalimat efektif, Kang? efektif, Kang? Karena Karena ya ya tidak ada tidak tanda ada tanda bacanya. bacanya. Kalau di sini Kalau di berarti sini dia berarti dia masuknya ke masuknya ke kalimat kalimat efektif efektif gitu. gitu. Beda Beda sama yang sama tanda yang tanda baca baca mungkin ya, mungkin ya gitu. gitu. Menghilangkan Menghilangkan partikel partikel pun ya pun ya di di sini sini terhadap terhadap bacaan bacaan meningkat. meningkat. Menghilangkan Menghilangkan kata kata banyak, banyak ada ada banyak. Nah, banyak. Nah, sebetulnya sebetulnya jawabannya jawabannya tepatnya itu tepatnya itu menghilangkan menghilangkan kata kata banyak banyak yang di yang ya, di ya gitu. gitu. Nah, kenapa Nah, bisa kenapa yang bisa di, yang Kang? D, Nah, Kang? kalau Nah, kita kalau kita lihat di lihat di kalimat kalimat kelima ya, kelima ya, adik-adik, di adik-adik, sini di ada sini kata ada banyak banyak fitur-fitur yang fitur-fitur yang mampu ya. mampu ya. Nih, Ini fitur fitur yang mampu bla 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 gitu bla ya, gitu ya, panjang. Nah, panjang. Nah, di sini di kan sini kan udah ada udah ada kata kata banyak. banyak. Di sini Di ada sini ada kata kata fitur. fitur. Nah, Nah, kedua kata kedua ini kata ini menandakan bahwa menandakan bahwa kalimat ini kalimat ini sifatnya sifatnya jamak jamak atau dia atau lebih dia dari lebih dari satu. satu. Banyak juga Banyak juga dia sama, dia sifatnya sifatnya jamak jamak atau lebih atau dari lebih dari satu satu gitu ya. gitu ya. Nah, ini Nah, ini kalau kalau sama sama berarti kan fungsinya fungsinya antara antara kali kali kata kata banyak sama banyak sama fitur-fitur kan fitur-fitur kan sama sama gitu ya. gitu ya. Maknanya atau Atau fungsinya fungsinya sama sama gitu ya. gitu ya. Nah, Nah, kalau kalau fungsinya fungsinya sama sama dalam dalam sebuah sebuah kalimat kalimat berarti berarti ini ini termasuk ke termasuk ke dalam dalam pemborosan pemborosan kata kata gitu gitu ya. ya.
Ini Ini masuknya ke pemborosan kata. kata. Nah, kalau Nah, kalau pemborosan pemborosan kata, berarti salah satunya harus dihilangkan, gitu ya. Oke, Oke, itu itu salah satunya harus dihilangkan gitu ya. Nah, kebetulan untuk yang dihilangkannya itu pada nomor satu yaitu pada kata banyak ya, gitu. gitu. Jadi ini Jadi ini dihilangkan dihilangkan ya ya banyaknya. banyaknya. Nah, Seperti itu. Itu ya. Itu ya. Kang, berarti nanti kalimatnya kalau ada seperti ini isinya yang maksudnya yang apa yang pemborosan dong? Ya, tidak ya. Nanti Nanti silakan hati-hati. Mungkin akan notis saja nih untuk adik-adiknya di sini, notis di bagian sini ya. Nah, ini ya, untuk TO-nya hati-hati sama IED, karena mungkin saja jawabannya itu IED. Karena penyempurnaan kalimatnya itu kalau Akang cek lebih ke arah tanda baca ya, gitu. Tapi tipe soalnya sama ya, seperti itu. Ya, itu buat nomor 2 ya, menyempurnakan kalimat. Berarti maksudnya kalimat efektif dia ya, gitu. Oke, itu untuk nomor 2 atau misalnya soal yang pertama ya. Karena nanti juga tiganya 2 jadi tidak usah percaya nih soal apa, karena ini soal campuran ya. Cuma lupa menghilangkan nomornya. Oke, kita masuk ke nomor sini ya, ketiga. Tapi sebelum masuk ke nomor 3, barangkali nih adik-adik ada yang ditanyakan dulu atau tidak? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita masuk ke nomor selanjutnya. Nomor 3. Oke, nomor 3 kalimat manakah yang sebagai kalimat inti nomor 4 ya? Oke. Di sini ya. Akang coba tulis dulu ya. Oke, bagi yang adik-adik yang belum sampai chapter ke-7 ya. Yang misalnya baru chapter ke-6, Kang teorinya sampai chapter 8, tapi 8 tidak ada teorinya ya. 8 itu dia hanya memilih atau melengkapi kalimat ya, yang teorinya nggak ada gitu. Kalau 7 itu ada salah satunya ini ya. Jadi kita akan belajar sedikit soal inti kalimat ya. Oke, sebentar akan beres sedikit lagi. Sebentar ya, diperlukan. Sebagai literasi media. Oke, ini kalimatnya mohon maaf ditulis dulu ya karena biar paham semua. Nah, di sini akan coba untuk bahas dulu tentang inti kalimat ya. Adik-adik, inti kalimat atau kalimat inti ya sama saja. Nah, yang pertama terdiri dari subjek dan predikat. Ya. Terdiri dari subjek dan predikat gitu ya. Ini yang pertama. Karena memang inti kalimat itu intinya adalah inti dari suatu kalimat. Makanya disebut sebagai inti kalimat gitu ya. Oke. Yang kedua itu bagi yang belum absen silakan absen dulu ya. Beberapa orang tapi ini 15 di sini ya. Cuman kok nggak ada ya, nggak bisa masuk lagi nih kayaknya. Oke ya, bagi yang belum absen silakan absen dulu. Lanjut lagi ya. Nah yang kedua harus ada objek apabila kalimatnya transitif. Oke, Kang, apa itu transitif? Nah, silakan dibuka lagi chapter ke-5 ya. Transitif itu yang harus membentukkan objek ya. Gitu kalimatnya. Nah, ciri yang ketiga harus ada pelengkap.
apabila predikatnya verba copula ya. Kang, verba copula apa? Silakan cek lagi. Chapter ke-5, apa itu verba copula ya? Adalah merupakan ela menjadi ya. Oke. Yuk kita coba analisis pola kalimat. Berarti kan kalau basicnya nggak paham, pola kalimatnya kan nggak tahu atau susah dipahami, akan susah dong Kang nomor 3 ini. Iya. Gitu ya. Tapi kalau bisa, ya pasti bisa ya gampang. Kang ada yang nyebutin cari yang paling pendek. Nah, bisa jadi, tapi sayangnya nomor 3 ini pendek semua ya. Yang C sama D juga itu pendek ya, gitu kan. Yang E dan B juga masih pendek kok, terlalu panjang ya. Jadi kita memang harus tahu pola kalimatnya. Yuk kita polakan. Google Classroom yang memanfaatkan internet ya. Nah ini merupakan subjek ya, gitu. Karena dia yang mengerjakan sesuatu atau sebagai pelakunya gitu ya. Sampai mana Kang? Sampai sini. Ya. Gitu. Kemudian ada kata menjadi kan dia termasuk ke dalam pula. Sehingga ini menjadi predikat ya. Ya. Berarti media digital yang diperlukan ini sebagai pelengkap. Sebagai literasi media ini sebagai Berarti ini anak kalimat ya. Oke. Nah, seperti ini pola kalimatnya ya. Nah, itu. Tadi kan bilang terdiri dari subjek predikat, harus ada objek kalau transitif dan harus ada pelengkap kalau dia predikatnya menggunakan verba copula. Gitu ya. Nah, ini transitif dulu. Oke. Nah, yang pertama kan subjeknya panjang sekali gitu kan, sementara itu nggak panjang banget. Nah itu kita eliminasi perluasan gitu ya. Nah ini kan yang sampai ke situ merupakan perluasan gitu ya. Perluasan itu bukan atau tidak termasuk ke dalam inti kalimat ya. Gitu ya. Tidak termasuk ke dalam inti kalimat gitu ya. Nah, berarti sama dengan pelengkap ini pun dia ada yang di sini juga. Gitu ya. Nah, berarti sampai situ yang diambilnya. Nah, ini pun sama. Anak kalimat juga tidak termasuk ke dalam inti kalimat gitu. Gitu ya. Berarti kan Google Classroom menjadi media digital. Itu inti kalimatnya. Jawabannya yang C. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Wah Kang tiba-tiba C. Iyo. Begitu ya. Nah ini buat jawabannya. Menjadi media digital ya. Gitu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati yang lainnya belum jadi inti. Jadi jangan cari yang pendek. Tapi kalian bisa eliminasi kalimat yang panjang gitu ya. Yang nggak normal, nggak lazim kalimatnya gitu ya. Oke. Kalimat yang panjang. Gitu ya. Itu nomor 3. Mari kita masuk nomor 3 lagi ya. Ini nomor 3 sebenarnya ya. Tadi nomor 2. Oke. Dan ini tidak berurutan ya. Soal teorinya bukan itu yang pertama dan sebagainya ya. Tidak, ini hanya pembahasan saja. Oke. Nah, kata tersebut, jadi seperti biasanya mungkin akan sudah sering ngejelasin juga ya untuk kata tersebut ini gimana caranya Kang, ini kan termasuk dalam rujukan kata ya. Gitu. Ada apa aja Kang selain tersebut?
ada ini, itu, gitu ya. Sama tersebut tentunya ya. Tuh. Sama tersebut. Yang pada intinya, kalau ada kata seperti ini, berarti kalian baca dan pahami kalimat sebelumnya, gitu ya. Oke. Baca dan pahami si kalimat sebelumnya itu yang mana, gitu ya. Nah, di situ kan tapi kalimat tiganya dengan catatan ya. Catatan kecil adalah kalian tetap membaca kalimat tiganya, gitu ya. Jangan lupa baca kalimat yang ada kata rujukannya ya, gitu. Kata rujukan. Oke. Sorry ini kalau jelek ya, karena ya ini sudah sisa tenaga ya. Oke, ini sebagai catatan ya dari Akang baca dan pahami kalimat sebelumnya, tapi jangan lupa untuk baca kalimat yang ada pada kata rujukannya. Gitu ya. Biar tahu maksud kalimatnya yang mana. Begitu. Oke ya. Presentasinya tutup ya adik-adik, jadi nggak bisa lagi presentasi. Tadi mungkin yang baru booking, mohon maaf ya. Nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, absen doang. Tetap bisa ikut kuliah. Nah itu ya, di kalimat 3 kan, fakta tersebut telah mendorong dilakukannya penelitian. Fakta tersebut gitu ya. Madu manuka dilaporkan efektif mengatasi infeksi kulit yang sudah resisten terhadap antibiotik serta efektif untuk gangguan pencernaan. Gitu ya. Nah, kan berarti gangguan pencernaan fakta tersebutnya bukan ya. Tapi lebih ke arah efektivitas madu manuka. Jawabannya yang A. Karena yang dibahas itu efektivitas madu manuka. Gitu. Ya. Hati-hati. Soal ini nggak susah, tapi kadang menjebak ya. Gitu. Kenapa ya? Karena yang dibahasnya memang madu manuka gitu ya. Fakta tersebut yaitu efektivitas madu manukanya gitu ya. Oke, itu untuk nomor 3 ya. Sebentar. Tapi sampai situ kira-kira ada pertanyaan nih adik-adik nih. Aman lah ya. Oke, aman. Samuel. Oke, kita masuk lagi ke nomor yang lain ya. Makna kata. Nah, ini juga sempat ada ya di TO sebelumnya dan bakal ada di TO yang selanjutnya juga ya tentunya. Di UTBK pun salah satu soal yang langganan ada ya makna kata ini. Tapi jangan sampai kalian cek KBBI ya, terlalu kebiasaan kalau cek KBBI ya. Berarti kan kalau ada yang kayak gini gimana? Nah, akan sempat waktu ya efektivitas mengerjakan PBM itu sekitar 15 menit itu bisa selesai. Kalau Akang ya, mungkin kalau kalian 20 menit, tambah 5 menit lah ya, lebih lama. Jadi sebetulnya ada waktu 5 menit untuk setidaknya meriksa. Jadi makanya hati-hati kalau PBM jawabnya cepat, belum berarti itu betul semua atau gampang. Ya. Nah ini tips dari Akang untuk mencari tahu makna kata tanpa melihat KBBI. Gitu ya. Oke. Ini ya. Tips. Yang pertama mungkin adik-adik di sini juga udah sering baca ya, sudah paham maknanya. Jadi memang satu referensi sudah banyak ya. Gitu. Referensi kata sudah ada gitu ya. Nah, itu.
Jadi si referensi katanya itu memang sudah ada dari sononya, gitu ya. Nah, yang kedua adalah banyak membaca, gitu ya. Tapi Kang kalau sekarang mah kan nggak mungkin Kang, biasanya nggak mungkin ya. Gitu. Nah, yang ketiganya ini pahami makna kata dari teksnya ya. Atau dari kalimat asal gitu ya. Oke. Di situ kan kalimat pertama ya. Para pemimpin dunia tampaknya memahami bahwa mengatasi krisis iklim adalah upaya krusial yang harus dijalankan gitu ya. Di sini kan sudah jelas ada kalimatnya yang harus upaya krusial gitu ya. Yang harus dijalankan. Nah, di kalimatnya itu. Atau misalnya kalian bisa pakai cara yang keempat. Cara yang keempat apa, Kang? Tukar kata yang ditanyakan dengan dengan kata pada opsi ya. Bisa kayak gitu juga. Misal. Tapi di sini cari yang maknanya masih sama ya. Nah, gimana maksudnya? Upaya diganti dengan penting. Upaya penting yang harus dijalankan. Masuk. Upaya rumit yang harus dijalankan. Kurang gitu kan. Karena harus dijalankan. Kok rumit nggak masuk maknanya. Berarti opsi yang B tidak masuk gitu ya. Nah, itu. Tapi di sini memang kewajiban kalian ngecek satu-satu ya. Misalnya upaya kehancuran yang harus dijalankan nggak mungkin gitu ya. Sesuai konteks kalimat gitu. Nah, atau misalnya upaya gawat yang harus dilakukan. Nah, itu juga nggak masuk ya. Nggak masuk upaya gawat. Upaya genting yang harus dilakukan. Oh ya, sebentar. Upaya gawat genting. Nah, genting juga kurang, tapi dia masih sama. Nah, di sini kalau kita lihat secara konteks ya jawabannya yang A itu pada kata penting ya. A ya. Kang kalau cek KBBI mah gawat sama genting masuk Kang gitu kan di situ. Tapi secara konteks kalimatnya nggak masuk gitu ya. Kalau gawat genting siapa sangat gawat sehingga perlu ditangani ya. Kalau upaya kan upaya penting. Jadi seperti itu, tinggal cari yang maknanya sama atau yang diam-diam aja gitu ya. Nah, bisa pakai cara itu. Terserah kalian misalnya tipe yang bikin pembacanya kurang, berarti bisa nomor 3, bisa yang keempat ya. Nah, seperti itu. Itu untuk nomor yang menanyakan makna kata gitu. Sampai nomor sini ada ditanyakan dulu adik-adik. Belum ada ya? Oke. Nah, selanjutnya ini terkait dengan melengkapi kalimat. Tapi dia dengan apa? Dengan konjungsi. Ya. Melengkapi kalimat tapi dia dengan konjungsi gitu ya. Oke. Nah, konjungsinya apa Kak? Di sini kalau kita lihat, ini kan berarti konjungsinya konjungsi antar kalimat. Karena dia ada di awal kalimat gitu ya. Nah, berarti konjungsinya antar kalimat itu yang pertama ya. Nah, di sini ada cara mudah. Kalau di kelas akan langsung bahas ya, kan kenapa nggak dibahas konjungsinya? Karena sudah dibahas di kelas, mudah. Kalau belum silakan cek lagi materi open kelas Kang ya, yang sudah di-upload ataupun mau dari ini ya, dari apa? Dari PDF yang kemarin ya, kirim ke grup. Dibaca aja sih semuanya. Ada 2 cara. Satu kalian pakai cara mudah Kang. Saya mah
Biasanya gini Kang, cari yang paling nyambung aja gitu ya. Gak apa-apa itu juga ya. Boleh. Kenapa boleh? Berarti udah banyak membaca gitu kan. Itu bisa. Yang B tinggal bisa dengan cari hubungan kalimatnya gitu ya. Jadi saya pakai cara mana Kang? Cara yang paling kalian mudah. Kalau yang A mudah ya pakai yang A gitu ya. Kalau yang B lebih mudah ya lebih silakan. Karena di sini hanya menjelaskan yang B gitu ya. Nah, yang B gimana Kang? Berarti kalau hubungan kalimat ini antara kalimat sebelumnya gitu ya. Sama kalimat numpang gitu ya. Kalimat numpangnya tentu kalimat ke-8 tadi ya. Ya. Kalimat numpang itu kalimat yang masih ada titik-titiknya maksudnya ya di situ. Nah, kita tinggal cari nih hubungannya apa. Berarti kalimat ke-8 ya sebagai apa pada kalimat ke-7 ya. Kalimat 8 itu sebagai pada kalimat 7 caranya ya. Kalau kita baca, hal ini disebabkan progres target yang baru mencapai 11,51% per akhir 2020. Hal lain yang patut disorot, gitu ya. Hal lain yang patut disorot. Nah, di sini ada tulisan hal lain, gitu ya. Berarti kalau ada hal lain, ini masuknya ke dalam apa? Penambahan. Berarti kalimat 8 itu sebagai penambahan gitu ya. Karena dia ada penambahan, berarti yang digunakannya C itu selain itu. Gitu ya. Kang, kalau saya mah lebih senang yang A, boleh caranya ya. Gitu ya, maksudnya untuk penambahan digunakannya selain itu ya. Itu untuk nomor yang seperti ini ya, ada tapi konjungsi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini penggabungan kalimat juga ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, terkait penggabungan kalimat, berarti konjungsi yang digunakan untuk penggabungan kalimat adalah konjungsi intra-kalimat. Ya, oke. Nah, setelah begitu kita tinggal cari tahu saja tuh hubungan kalimat 8 dan 7 ya. Oke, ini udah beda teks ya, bukan 78 sama yang tadi. Nah, sebetulnya di sini kan ada paling gampang ya, jadi nanti kita coba di sini. Berarti harus cari tahu hubungan kalimatnya ya. Hubungan kalimatnya gitu kan. Sama kayak tadi caranya bisa pakai cara yang B. Kalimat 8 sebagai titik pada kalimat 7 ya. Oke, seperti itu. Nah, sebetulnya 8 sudah di-spoiler dikit ya. Di sini kalimat 8 ada pada konjungsi selain itu ya. Gitu ini ya. Nah, selain itu kan masuknya ke dalam apa? Penambahan ya. Berarti kalimat 8 itu sebagai apa? Sebagai penambahan ya. Oke, ini sebagai penambahan ya. Jadi nah, sehingga yang digunakannya antara dan atau serta yang ada dengan. Ini jawabannya 2 ya. Ini salah. Ya otomatis kalau dan atau serta.
Selain itu, dalam sistematika Mardianke, keturunan secara matrilinear serta dan sistem keturunan garis ibu, ya. Nah, ini antara dan sama serta kita utamakan yang mana? Tentunya yang dari dulu, ya. Oke. Berarti jawabannya yang A, ya. Kenapa tidak yang serta? Sebetulnya ini kalau dari segi fungsi harusnya jawabannya dua, ya. Itu yang A dan B urutannya. Tapi kalau kalian ketemu soal seperti ini di UTBK, berarti kalian lebih milih yang A aja dulu. Gitu. Karena ada dan itu lebih duluan daripada sebetulnya. Cuman jawaban tepat ini dua, ya. Tapi caranya seperti itu. Nanti kalau di TO mah nggak ada, ya, nggak ada konjungsi yang sama atau jawabannya sama, ya. Gitu. Nah, ya. Kenapa dan serta itu bisa masuk ke dalam penambahan? Memang karena dan sama serta itu konjungsi interkalimat penambahannya. Sebagai penambahan, gitu, ya. Nah, caranya pun sama nih, ya, tergantung dari kalinya. Oke, nomor 12, ya. Oke, nomor 12 ini juga suka ada, ya, dan pasti selalu ada. Nomor 12 ini kan kaitannya dengan KBBI, ya. Tapi ingat, jangan sampai buka KBBI, nggak boleh, ya. Kang, atau udah biarannya besar, buka aja, ya. Kan ini buat lihat soalnya, gitu. Tinggal pilih aja tuh, misalnya penulisan yang tidak lazim, ya. Di situ ada banyak, ya. Kalau lihat KBBI ini kan, atau lihat kata-kata yang diberikan, ada asteroid, ya. Ada objek, ada astronomi, ada klasifikasi, ada planet, ya. Nah, ini kita cari yang biasa aja, yang gak aneh-aneh. Misalnya asteroid, objek lah, ya. Objek kan paling gampang sama planet, itu kan, ya. Gitu, planet sama objek itu lazim digunakan dan banyak, ya, pakai berarti sama benar. Tapi hati-hati sih, kayak kemarin ada tolak, itu pun hati-hati. Kalau di sini sih harusnya normal, ya. Kalau asteroid itu untuk penulisannya sudah betul juga, ya. Gitu. Lazimnya seperti ini, pakai D, ya. Gitu. Astronomi juga lazim. Nah, yang lazim itu pada penulisan klasifikasi, ya. Oke, klasifikasikan. Karena di sini ada tekannya, ya. Ya. Klasifikasi. Kalau klasifikasinya bagus ya harusnya. Kalinya ada jawabannya.
Oke, kayaknya ini udah bagus juga ya buat nomor 12. Ini tidak ada yang baku ya, karena ini baku juga nih. Klasifikasi nggak pakai P ya, pakai F, karena dari soalnya mah klasifikasi. Klasifikasikan ya sama aja, gitu ya. Oh iya. Mohon maaf adik-adik ya. Di sini pertanyaannya itu tidak sesuai konteks ya. Nah, ini. Berarti kalau tidak sesuai konteks artinya adalah kalau tidak sesuai konteks artinya penulisannya benar, penggunaannya yang salah, gitu ya. Oke, ini sudah benar semua ya. Oke. Revisi ya tadi bukan yang salah tulisannya ya. Tapi yang memang konteksnya yang salah. Gitu. Oke. Nah, di situ ada banyak ya para astronomi. Nah, yang salah itu sebetulnya ada pada kalimat yang opsi C ya. Para astronomi. Ini salah ya. Kenapa opsi atau kalimat C? Karena harusnya bukan para astronomi. Gitu ya. Kan astronomi itu ilmunya. Gitu. Sementara orang yang mempelajari astronomi namanya astronom, ahli astronomi gitu ya. Jadi seharusnya untuk yang ini adalah harusnya astronom sesuai konteks kalimatnya gitu ya. Ahli astronomi gitu ya. Kan di sini ada kata para ya, masa para ilmu astronomi ya, tapi harusnya ilmuwan astronom atau orang yang ahli ini ya, ada kata para juga. Oke. Nah, seperti itu ya buat nomor 12. Jadi kalau tidak sesuai itu artinya penulisannya sudah benar, tetapi penggunaannya salah ya. Hati-hati gitu ya. Oke, kita masuk lagi nomor 13 ya. Nah, Kang memang kalimat inti di TO soalnya banyak kan enggak? Soalnya cuma satu. Tapi di sini kenapa dua kali? Karena takutnya ada yang belum belajar. Jadi akan bahas lagi ya nomor 13 ini. Oke, kalimat inti nomor 5 ya. Panjang. Oke, iya. Kalau panjang mungkin akan singkat langsung analisis aja ya. Buah ini subjeknya tentunya. Memiliki predikat. Komponen ini objek. Nah, ini perluasannya. Ini perluasan. Berarti kan sampai sini ya. Nah, gitu. Berarti buah ini memiliki nggak bisa. Harusnya buah ini memiliki komponen gitu ya. Tapi kok nggak ada ya. Bentar ya. Oke, paham ya. Nah, coba kita bahas ya 13 kan untuk kalimat intinya atau inti kalimatnya ya. Coba uraikan di sini. Ini ya. Kalimat intinya seperti apa Kang? Nah, ini kalau kita coba jabarkan, kalau Priska mana tadi? Oke. Kalau kita jabarkan di sini kan ada tulisannya buah ini memiliki komponen aktif ya. Oke, ini ya. Nah, Kang nggak ada di sini, Kang. Nah, berarti kita harus lihat ya ini salah satu soal yang lumayan sulit. Di sini ada ini ya. Ini kan dia rujukan ya. Gitu.
Kira-kira kata ininya merujuk kemana gitu ya? Kata ini merujuk pada gitu ya. Merujuk pada apa? Buah ini apukat gitu ya. Berarti buah ininya sebagai alpukat gitu ya. Ada alpukat. Berarti yang sama di alpukat memiliki berbagai komponen gitu ya. Jawabannya yang E gitu. Memang berbagainya gak ada, tapi ya paling sesuai yang itu ya. Oke, itu. Jadi merujuknya ke situ alpukat ya, buah ininya. Oke. Ya, mari kita lanjut lagi nomor 14. Nah, nomor 14 ini konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 4. Kalimat 4 di tengah-tengah kalimat. Gitu ya. Berarti ya konjungsi yang digunakannya kalau tengah-tengah itu intraka limat ya adik-adik ya. Oke. Nomor 14. Berarti ini konjungsi intrakalimat. Oke, ini ya. Berarti sama. Ini tinggal pahami dari kalimatnya saja. Karena dia intrakalimat ya. Jadi cukup pahami dari kalimat yang rumpang saja ya. Cukup memahami kalimat rumpangnya saja. Gitu ya. Oke, ini. Nah, cukup memahami kalimat rumpangnya saja gitu. Nah, berarti kalau di sini kan biasanya pakai rumusnya pernyataan kedua. Sebagai titik pada pernyataan sebelumnya gitu ya. Oke, itu ya. Nah, ini kan pernyataan keduanya ada pada ini ya. Mana ada yang rumpang? Ini pernyataan dua namanya. Ini pernyataan pertama gitu ya. Oke. Alpukat telah secara luas digunakan. Memiliki berbagai efek farmakologi, salah satunya memiliki efek antiperliterdenia ya, gitu. Nah, apa kira-kira? Apakah untuk alpukat telah secara luas digunakan bahwa enggak untuk memiliki karena ya gitu. Karena pernyataan kedua ini sebagai sebab gitu ya, atau alasan gitu ya. Nah, kalau alasan yang digunakannya adalah yang C karena ya. Atau kalian bisa baca kayak tadi ya. Dibaca terus dipahami yang paling sesuai yang mana. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Maaf lebih sedikit karena waktu di ini juga masih 45 menit ya. Masih banyak ya. Sebentar, mohon maaf. Kepencet tadi. Sorry. Maaf, belum pencet. Sudah bunyi ternyata ini. Oke. Maaf ya, kepencet guys. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kita lanjutkan lagi nomor 8. Tujuan penggunaan tanda baca petik. Nah, ini bakal ada ya. Dipelajari tujuan penggunaan tanda baca petiknya ya, adik-adik. Oke, ya. Gitu. Nah, tujuan tanda petik kan ada di EYD edisi kelima ya. Udah pernah share filenya. Siapa tahu mau dibaca gitu ya. Kalau enggak ya apa-apa gitu. Edisi kelima itu penggunaan tanda baca petik ya. Ada banyak penggunaan. Yang pertama untuk kalimat langsung misalnya ya. Kalau kalimat langsung itu biasanya pakai kutipan. Kayak ibu mengatakan tanda itu ya, petik 2. Mengatakan tanda itu ya. Yang kedua untuk judul.
Yang kedua Judul untuk apa saja, judul. Kang? Artikel. Judul apa saja, Kang? Artikel. Naskah. Naskah. Kemudian lagu. Puisi. Kemudian bab buku. Kemudian tema atau subtema. Kemudian pidato atau khutbah. Kemudian judul semacam skripsi gitu ya, tesis ataupun disertasi S1 S2 S3 ya. Apalagi lagu, puisi dan lain-lainnya. Nanti cek lagi aja. Kemudian yang ketiga untuk makna khusus atau istilah yang kurang dikenal ya. Nah, kalau lihat di sini kalimat 8 itu ada kata perantak tergantikan. Gitu ya. Nah, berarti kan ini kalau lihat yang kalimat 8 dia masuknya ke aturan ketiga. Gitu ya. Nih, kalimat 8 ini masuknya ke aturan ketiga, yaitu mempunyai makna khusus ya. Yaitu mempunyai makna khusus gitu ya. Oke. Nah, kalau yang A itu kan ini bukan ya. Yang A itu dia sebagai apa? Sebagai kalimat langsung ini ya. Ini kalimat langsung. Kalau ini judul. Kalau ini dia salah ya. Harusnya nggak petik 2, petik 1 harusnya. Ini judul juga. Berarti jawabannya yang E ya, yaitu kertas kecil ini yang makna khusus ya. Gitu, atau makna kata khusus ya, arti khusus. Gitu, atau makna kata khusus ya, buat nomor 17. Gitu ya. Buat nomor 17. Nomor 17. Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak adik-adik nih? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjutkan lagi. Nomor 18. Ya, inti teks gitu ya. Kalau inti teks ini kaitannya dengan apa? Dengan gagasan utama gitu ya. Nah, ini ada cara mudahnya adik-adik ya. Gagasan utama itu tinggal baca kalimat awal atau kalimat terakhir gitu ya. Dan kalimat terakhir gitu ya. Baca kalimat pertama dan kalimat terakhir supaya mengetahui inti teksnya yang mana. Gitu ya. Di situ kan sistem matriarki telah dikenal oleh manusia sejak zaman prasejarah, itu kalimat pertama. Kalimat 8-nya, selain itu perempuan juga memiliki peran tak tergantikan dalam sistem politik dan memimpin keluarga besar. Itu oke. Nah, jadi yang mana kira-kira apakah yang A sistem patriarki bertitik berat pada peran penting perempuan? Apakah yang B sistem matrilineal masih diterapkan hingga akhir ini? Apakah C sudah ada sejak zaman pra modern? Ataukah D peran perempuan pada peran sosial begitu esensial? Kata D, perempuan tidak kalah dari laki-laki dalam segi signifikan peran. Oke. Matriarki ya. Oke, ini ya. Berarti jawabannya tepatnya itu yang A ya. Kenapa bisa yang A, Kang? Karena
memang ada di kalimat pertama ya, sifatnya sifatnya deduktif, tapi di sini lebih ke arah deduktif yang hampir masuknya ke ineratif gitu ya. Oke. Kang, ineratif itu Kang, apa? ineratif itu Itu apa? unsur utamanya Itu unsur utamanya terdapat terdapat di di tengah kalimat ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi jawabannya Jadi nomor jawabannya 18 itu yang A gitu ya. gitu ya. Tapi paling gampangnya ya tinggal dicek aja kalimat awal sama terakhirnya sebetulnya ya. Biasanya soalnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi tinggal cek kalimat yang pertama sama cek kalimat yang terakhir aja. Ya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, kalimat yang menggunakan tanda baca yang salah ya. Ya. Nanti ada ini di TO dan UTBK ya biasanya kalimat yang tanda bacanya salah gitu ya. Oke. Masih banyak ya. Oke, ini ya. Mana tadi? Nah, ini. Nah, kita coba analisis satu-satu ya. Di sini untuk opsi yang A, ini ada pada tanda titik koma ya. Nah, ini tanda titik koma. Oke. Titik koma itu sebagai apa, Kang? Satu, ini kalau lihat dari contoh yang A, dia berfungsi sebagai pengganti konjungsi gitu ya. Konjungsi pada kalimat pejemuk yang setara ya. Berarti konjungsinya koordinatif. Oke, itu ya. Berarti ini udah benar, Kang. Itu udah benar. Kita masuk yang opsi B. Di sini opsi B ada dua ya. Ada tanda petik sama petik tunggal ya. Sama ada tanda petik tunggal. Oke. Oke, ini ya. Nah, sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, kalau petik di sini, dia fungsinya sebagai apa, Kang? Fungsinya sebagai kalimat langsung ya. Tadi sama, ini sebagai kalimat langsung. Kalau yang ini sebagai petikan di dalam petikan. Berarti sudah betul, Kang? Sudah betul ya. Gitu. Oke. Selanjutnya yang C. Di sini ada tanda kurung. Nah, tanda kurung buat apa, Kang? Di situ untuk singkatan, betul ya? Sebagai keterangan berupa singkatan. Berarti betul itu ya. Keterangan berupa singkatan. Oke. Kemudian di situ ada tanda kurung siku dan kurung. Nah, yang D ini dia kurang tepat ya, gitu. Kenapa Kang kurang tepat? Karena seharusnya kurung dulu, baru kurung siku, gitu ya. Dahulu sebelum kurung siku, gitu ya adik-adik ya. Oke, ini nggak ada ininya ya, kemana nih? Oke, hilang-hilangan dia. Bentar ya, mana nih? Bentar ya. Nih, maaf.
Sebentar ya, hilang-hilangan. Nah, keluar. Sebentar. Aduh, sinyalnya hilang nih. Oke, ini Kang udah ada lagi, kita masuk lagi sebentar. Nah, ini. Yuk, kita balik lagi ya. Kita balik lagi ya. Tadi sampai mana? Sampai yang itu ya. Oke, sudah ada ya. Kita masuk lagi ya. ya. Harusnya kurung dulu sebelum kurung siku. Jadi penulisan yang benar sebetulnya untuk opsi yang D seharusnya seperti ini, gitu ya. Ini kurung dulu pada bab ketiga. Baru dia kurung siku, tinjau halaman 44 sampai 47 kurung siku, baru kurung. Karena fungsi kurung siku di situ untuk keterangan yang terdapat di tanda baca kurung, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya untuk nomor ini itu yang D ya, gitu. Kang, kalau yang tanda pisah itu sudah betul ya, sudah. Ya, itu juga sudah betul. Tanda pisah digunakan untuk menyatakan sampai dengan atau sampai ke ya. Tanda pisah sama kayak itu ya. Sebetulnya pisah pada opsi yang D juga udah betul ya, tapi tanda kurungnya yang salah ya. Sampai ke atau sampai dengan gitu ya. Oke. Nah, seperti itu kita lanjutkan lagi nomor 15 ya. Kata yang harus dihilangkan. Nah, ini ya. Gampangnya adalah kalian atau adik-adik sekalian, kalau kata yang dihilangkan itu ya coba hilangkan saja gitu ya. Dan cari yang tidak akan mengubah makna kalimatnya, gitu ya. Kalimat. Ini caranya bisa ya. Tapi terkait materinya gimana Kang? Kalau materi kata yang dihilangkan, ini terkaitnya soal pemborosan kata, gitu ya. Nah, itu biasanya pemborosan kata. Atau tidak sesuai konteks ya. Itu. Nah, di kalimat 3 gitu ya. Kita coba hilangkan dalam sistem ini perempuan bisa ya, nggak cukup. Perempuan merupakan pusat dari kehidupan sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam setiap pengambilan keputusan, misalnya. Dalam pengambilan keputusan, pengaruh cukup signifikan dari Oke, mana dari? Gak ada dari lagi. Dari itu ya. Merupakan pusat dari kehidupan sosial dan memiliki pengaruh cukup signifikan. Oke. Ada banyak juga di sini ya. Hidup orang banyak. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan untuk pemborosan kata atau kata yang tidak diperlukan itu ada pada kata dari ya, gitu. Nih ya. Oke.